Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Bu Mainani. Sekarang kita membahas tentang rangkaian arus dan tegangan bolak-balik. Jadi ini sifatnya menekankan karena pada saat yang lalu Anda sudah mengerjakan latihan-latihan soal yang saya berikan. Dan Anda memilih, secara tidak sadar Anda akan merekam memorinya mengenai persamaan-persamaan yang ada pada rangkaian arus dan tegangan bolak-balik. Namun sebelum ke persamaan akan saya tegaskan bahwa perbedaan DC dan AC. Kalau DC nilainya tetap dan tidak berubah arus dan tegangannya ya. V sama dengan I kali R. Itu saja. Jadi tidak berubah. Tapi kalau untuk alternating current, arus dan tegangan itu nilainya selalu berubah terhadap waktu. Jadi tidak lagi V sama dengan IR saja, itu masing-masing memiliki nilai-nilai yang berubah terhadap waktu, baik untuk arus maupun untuk tegangan. Kita lihat dari grafiknya ini ya. Nah, ini jadi nilai mereka tidak satu. Untuk tegangan ini dia memiliki nilai peak to peak, jadi nilai puncak, nilai maksimal, kemudian nilai minimal, kemudian kadang-kadang juga nol nilainya pas pada sumbu ini, jadi mengikuti grafik sinus. Demikian juga untuk arusnya, dia nilainya berubah terhadap waktu. Itu kalau dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, arus dan tegangan bolak-balik. Jadi arusnya juga memiliki arus maksimal gitu pada puncak. Kita lihat penjelasannya persamaan, maka untuk V-nya ini bukan Vm, ini V. V dari tegangan listrik bolak-balik sama dengan harga maksimal sin omega T. Jadi merupakan fungsi terhadap waktu. Demikian juga untuk yang I-nya, ini I saja. Jadi I sama dengan IM, I maksimal, sinus omega T. Nah ini sudutnya. Itu. Nah jika antara tegangan dan arus listrik terdapat sudut fase sebesar P, maka persamaannya menjadi ini M-nya kita hilangkan, ini M-nya kita hilangkan. Jadi V sama dengan Vm sin omega T ditambah P. Sementara arusnya adalah IM sin omega T. Nah, alat ukurnya itu voltmeter untuk tegangan, ampermeter untuk arus. Nah, kedua-duanya itu bisa dilihat pada osiloskop. Juga bisa menggunakan osiloskop. Kita lihat tampilan layar pada osiloskop seperti ini. Nah, ini V maksimalnya. Ini per kotak ya. Tampilan pada layar osiloskop. Kita lihat contoh ya, jika sumbu vertikal diatur pada tegangan 2 volt, jadi 2 volt per senti. Berarti sampai puncaknya berapa? 2 kali 2, 4. Dalam arah horizontal menunjukkan 10 milisekon per senti. Nah, ukuran kotaknya 1 senti kali 1 senti. Jadi kalau ini misalnya ini sumbu vertikal itu 2 volt per senti, maka puncaknya ini 4. Nah, karena 1 senti 1 senti. Kemudian waktunya per senti itu tadi 10 ya. Nah, ini ke sini 10, 10 jadi 20 milisekon per senti. Tentukan tegangan maksimum sumber AC. Tegangan maksimumnya berapa? Karena saat ke arah vertikal itu 2 volt, ya 4 volt gitu. Kemudian waktunya itu 10 milisekon per senti. Jadi kalau ini 10,
20, 30, 40. Jadi periodenya itu satu puncak, satu lembah. Ini satu gelombang. Nah, jadi periodenya itu 10 kali 4 kotak. Jadi 10 milisekon kalikan 4 kotak. Atau 4 senti ya. Ini per senti sama 4 senti hilang. Jadi 40. Mili itu 10 min 3 sekon. Ini adalah periode pada gambarnya ini. 40. Maka frekuensinya itu seper dari T, seperti gini. Nah, jadi 1000 dibagi dengan 1000, karena seper 40, 10 min 3. 10 min 3-nya naik jadi 1000 dibagi 40. Atau 100 dibagi 4. Jadi frekuensinya 25 Hz. Nah, untuk gambar yang ini. Paham ya? Jadi kalau V-nya 22 jadi 4. Jadi tegangan maksimalnya adalah 4 volt. Oke. Berikutnya ini tegangan maksimal 4 volt, tapi ini penjelasannya bukan 4 cm ya. Jadi persentinya ini 2 volt. Persenti 2 volt. Jadi ini 2 jadi 4. Ini persentinya. Sehingga penjelasan di sini kurang pas. Jadi ada 4 cm. 2 cm ini, 2 cm. Jadi 4 volt. Tuh. Kemudian periodenya 4 kali 10. Jadi ini tadi periodenya sama dengan 4 cm karena 4 step kalikan 10 milisekon per senti. Jadi bukan ini. Sehingga ada 40 milisekon gitu. Jadi ini frekuensinya 40 milisekon jadi min 3. Ini min 3. Seperti penjelasan saya tadi. Jadi ini 25 Hz. Gitu. Jadi penjelasan ini kurang pas. Arus maksimum dan tegangan maksimum terbaca pada osiloskop. Arus efektifnya IM dibagi akar 2, tegangan efektifnya VM bagi akar 2. Nah, sekarang untuk pemasangan arus bolak-balik pada resistor, induktor, dan kapasitor, maka kalau satu-satu itu persamaannya I sama dengan IM. Nah, ini betul. Kemudian VAB itu VM sin omega T. Jadi berubah terhadap waktu. Jadi ada sin omega T-nya. V maksimal itu sama dengan IM kalikan R ini. Jadi kalau IM dan VM-nya ketemu, nah ini sama R-nya hubungannya seperti ini. Kalau kita lihat grafiknya, maka grafik arus dan tegangan resistor yang dihubungkan arus bolak-balik itu seperti ini. Jadi mereka berimpit horizontal. Nah, jadi kalau yang satu ini arus ya, yang satu ini IM. Nah, sama pas puncak
tegangannya pas puncak, arusnya juga pas puncak. Ini sama. Nah, jadi nggak kebalik ketika tegangan atau arus ke atas, tegangan ke bawah, enggak. Jadi mereka memiliki fase yang sama. Jadi kalau pas puncak, ya puncak. Itu namanya sefase. Kalau pas nol, ya nol. Kalau pas di bawah, ya di bawah semua. Antara arus dan tegangan. Itu namanya sefase. Kalau sudut fasenya, nah ini kalau pas 0 ini 180 pi, nah, sudutnya juga sama 180 atau omega T-nya itu sama. Ini sudut fase itu yang ini omega T-nya sama. Itu untuk hambatan yang dihubungkan dengan arus bolak-balik. Nah, sekarang kalau kapasitor yang dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka Anda harus mencari harga hambatan dari kapasitor. Jadi, ini induktor ya. Induktor. Nah, ini harus dicari dulu XL-nya. Jadi XL sama dengan omega L. Omega 2πf. Nah, antara arus dengan tegangan itu ada beda fasenya setengah pi atau 90 derajat. Jadi ketika I-nya itu I-nya ketinggalan, jadi ini I, ini V-nya. Jadi inilah fasenya beda fasenya setengah pi. Nah, kita lihat ketika tegangannya itu ini peak ya. Nah, di sini ini arusnya, ini arusnya. Jadi enggak pas beda fase 90 gitu. Jadi puncaknya itu bergeser ini. Jadi ini tegangannya, ini arusnya. Berikutnya pada kapasitor. Jadi ini kebalik, yang ini adalah kapasitor ya. Nah, bukan induktor, tapi ini kapasitor ya. Nah, untuk kapasitor harus kita cari juga harga hambatan dari kapasitor dulu. Nah, seper omega C ini. Ini adalah harga ohm dari kapasitor. Arusnya sama dengan IM sin omega T, tegangannya sama dengan VM sin omega T ketinggalan. Jadi ini ketinggalan setengah pi untuk kapasitor. Jadi fasenya ketinggalan. Ini arusnya lebih dulu, tegangannya ketinggalan. Nih, ini arus pada ini arusnya, terus kemudian ini tegangannya pada kapasitor. Ini arusnya sudah jalan dulu, jadi ini baru puncak. Jadi ada ketinggalan atau beda fasenya itu 90 derajat. Nah, sekarang kalau mereka digabungkan seperti ini, resistor dan induktor, maka kita cari XL-nya dulu. XL-nya sama dengan omega L. Kemudian impedansinya Z akar R kuadrat ditambah XL. Karena mereka 90 derajat. Ya. Bedanya 90 derajat, jadi untuk impedansinya kita menggunakan vektor. Untuk tegangannya juga, jadi kita menyelesaikannya sama antara impedansi dengan tegangannya sama. Kemudian jika ini latihan soalnya ya, V sama VM-nya 200, hambatannya 40. Kemudian impedansi rangkaian, reaktansi induktornya
dan tegangan antara ujung-ujung, jadi VAB-nya. Nanti kita cari dengan persamaan ini. Untuk kapasitor ya, ini berarti untuk kapasitor impedansinya, kemudian ini adalah tegangannya, dia ketinggalan tetap ini 90, jadi sama, tapi ini latihan soalnya. Kemudian kalau mereka bertiga digabungkan, jadi RLC-nya digabungkan karena grafiknya itu begini. Nah, kalau untuk R, ini XL mendahului, ini XC ketinggalan, jadi nanti XL dikurangi XC. Tapi nanti tergantung ya, besar yang mana. Kalau misalnya besar XL, kan kemarin sudah saya jelaskan, ini sifatnya induktif. Kalau yang XC-nya lebih besar, ini kapasitif. Sifat dari rangkaiannya itu lebih kapasitif. Kalau ini lebih induktif. Nah, untuk impedansi dan tegangannya seperti yang pada persamaan ini. Dan ini harga tangennya XL dikurangi XC dibagi R. Demikian yang bisa saya jelaskan. Oh, ini sekali lagi untuk dayanya sama dengan direct current, tapi E efektifnya kita cari dulu. Jadi P sama dengan I kuadrat R atau juga V kuadrat per R, bisa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.